Shalom buat semuanya. Salam saya dari Tokyo buat semuanya. Walaupun kita tidak kenal, kita hanya kenal lewat video saya ini. Uh, tapi terima kasih udah banyak yang positif dan sangat sukacita saya bila bisa menuntun kembali kalian kembali ke jalan yang benar. Dan juga niat saya membawa kalian kembali menghadapi nanti apa yang akan terjadi supaya kita bisa lewati di dalam lindungan Tuhan. Tiada niat lain. Saya buat video selama ini, belakangan ini, dalam 3 bulan belakangan ini, niat saya cuma di situ. Sorry misalnya ada segala kekurangan, misalnya entah banyak suara saya terlalu kecil gitu ya, soalnya gua orangnya agak gaptek juga kan. Bukan ini, gua juga video udah saya buat, saya langsung upload gitu, nggak ada edit nggak ada apa, langsung aja gitu. Karena niat saya cuma ingin membawa berita dan memberitahukan apa yang akan terjadi itu ya. Itu tujuan utama saya, membawa kembali umat-umat Tuhan kembali ke jalannya. Itu niat saya yang paling utama, dan memberitahukan kalian gimana menghadapi keadaan-keadaan kedepannya, terutama tahun ini dan tahun depan itu ya. Itu tujuan saya. Jadi pada hari Minggu hari ini, buat teman-teman, buat kalian yang nantikan apa yang ingin saya sampaikan, saya lihat udah ada progres, maka hari ini baru mau saya buka lagi satu tahap gitu. Karena saya nggak mau langsung cepat-cepat, saya takut kalian panik, kalian apa kan. Nah, saya udah dalam 4 video belakang ini saya coba giring kalian untuk menguatkan iman kalian. Ternyata banyak yang positif, saya lihat banyak sekali positif. Nah, saya rasa saya buka lagi satu tahap ke depan gitu, yang ingin saya tahu, saya beritakan kepada kalian. Begini, berapa video ini saya buat itu memang saya pelan-pelan nuntun kalian supaya siapkan iman kalian untuk ngadapin apa yang akan terjadi ke depan, ya kan. Nah, pertama saya ingin bangun dulu iman kalian. Nah, jadi kelihatan udah banyak positif, berarti kalian kuat dalam pegangan iman kalian. Nah, hari ini saya buka satu tahap lagi ke depannya, karena waktunya udah singkat gitu ya. Nah, ini saya buka kembali untuk tahap ke depan. Yang kita lawan itu, kegelapan itu akan meningkatkan tekanan buat kita, buat umat. Jadi video hari ini saya mau katakan pada kalian semua, terutama umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan, udah saatnya mulai sekarang persiapkan jubah perang kita dan pedang kita. Yaitu apa? Jubah kita adalah iman kita, harus disiapkan. Dan pedang itu ada di lidah, di mulut kita, firman Tuhan. Yaitu harus selalu kita doa, kita ucapkan. Itu untuk melawan tekanan kegelapan yang akan datang. Jadi udah gak lama lagi, itu kegelapan akan nambah tekanan itu. Jadi begini, kira-kira waktu kejadian Maret kemarin itu lockdown ya kan, manusia kan panik, takut. Maka saya tiap video saya jangan takut, jangan panik. Itu yang saya mau tekankan terus. Karena memang itu yang dihajar oleh kegelapan. Ya, perang kita anak-anak Tuhan lawan kegelapan, yaitu yang ditekan itu mental. Ya, itu serangan. Itu tekanan nanti yang akan datang, ditambah pressure, tekanannya lagi lebih besar lagi.
Nah, makanya saya mau kalian siap benar-benar ngelawan itu semua. Bagaimana lawan semua itu? Dulu saat Musa bawa bangsa Mesir keluar, ya kan? Saat itu tulah ke-10 matinya anak-anak sulung, ya kan? Cuma orang-orang Israel yang diselamat dengan menandakan darah domba. Ya, saat itu Yesus belum datang sebagai pengganti untuk sementara itu. Tuhan perintahkan pakai darah domba tiap di rumah. Tapi setelah datang Yesus, kedatangan Yesus dan telah berkorban di atas kayu salib, darahnya yang mengalir itu telah menebus kita. Oleh karena itu doalah selalu dengan darah Yesus. Ya, darah Yesus dikuatkan. Tiap kita makan, tiap apapun kita ucap syukur dan minta tutup balur, lindungi tubuh, jiwa, raga, roh kita oleh darah Yesus. Ini yang harus kita lafalkan tiap hari untuk nanti ke depannya tekanan-tekanan itu datang. Ya, itu nanti saat terjadi kira-kira sebelum Natal. Sebelum Natal itu serangan udah datang. Itu tekanan besar berupa second wave, ya, berita-berita perang atau apa, manusia hidup dalam ketakutan, ya. Itu nanti yang akan terjadi itu manusia hidup dalam ketakutan, manusia jadi curiga satu sama lain. Itu yang kegelapan itu yang mau buat ini kita jadi curiga satu sama lain, takut, ya. Dalam tekanan mental kita dihajar dengan ketakutan. Nah, itu yang kalian harus mulai sekarang persiapkan. Bangun iman kalian. Total berserah sama Tuhan. Mulai sekarang jangan pernah capek untuk berdoa. Bangun iman kalian. Perbaiki diri kita. Masih ada waktu yang singkat ini, perbaiki terus. Ya, misalnya kita ada kesalahan dengan orang, minta maaf, ya. Salah dengan orang tua, salah dengan minta maaf. Apalagi dengan orang tua, sujud sama orang tua minta maaf, ya. Terus perbaiki, bangun iman kalian, yaitu iman itu adalah pelindung kita. Dan pedang kita ada di lidah, firman Tuhan. Itu yang untuk kita tangkal. Terus tiap mau kita makan, ucap syukur dengan Tuhan, ya. Dan bila ada kalian keluarga kalian yang bukan Kristen, kalau kamu sudah jadi Kristen, ada keluarga, doakan supaya mereka juga dilindungi oleh darah Yesus, ya. Karena kedepannya itu sebelum Christmas, ya, sebelum Christmas itu sudah datang tekanan itu yang lebih besar lagi, ya. Jadi di situ nanti manusia itu benar-benar istilah gini, waktu kira-kira kayak bayangin waktu yang bulan 3 bulan 4 kemarin yang banyak negara lockdown, manusia itu kan mereka udah stres di rumah. Itu tekanannya anggaplah misalnya gini, tekanan 6 ke 7 kan. Nah, itu kemungkinan nanti waktu sebelum Natal nanti yang datang segala itu berupa second wave serangan, ya, yang dengan juga nanti krisis kelaparan yang terjadi dengan berita perang apa. Mungkin Anda di rumah di ini Anda stres, makin takut, curiga satu sama lain. Itu yang setan mau lakukan, kegelapan. Manusia jadi sangat sensitif, curiga. Ini entah dia bawa penyakit nggak ke gua, ini entah mau ngerampok gua nggak. Nah, itu timbul tuh di pikiran. Itu setan menyerangnya dengan begitu, ya. Nah, oleh karena itu mulai sekarang persiapkan, ya kan. Jadi saya udah kasih alternatif juga, persiapkan pangan, ya, karena krisis pangan juga akan terjadi, industri bakal kolaps, segala ini akan kolaps gitu.
sedangkan pemerintah mungkin ada, saya lihat berapa negara juga pemerintahnya sampai nggak tahu apa yang bisa dilakukan, ya. Karena coba kalian bayangkan waktu pandemi kemarin semua negara udah cetak uang, stimulus ini stimulus itu, ya kan. Ternyata itu gagal karena ada serangan kedua yang pressure lebih. Tapi manusia kan nggak tahu, mereka cuma optimis, ya kan. Yang kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya, yang ada serang. Jadi oleh karena itu maka saya kasih alternatif sebelumnya, saya suruh kalian nanam hidroponik. Jangan untuk bisnis dulu, untuk nanti kalau ada apa-apa kalian bisa makan dulu gitu, ya. Itu yang kalian persiapkan. Bayangkan aja kalau industri kolaps, semua usaha semua jatuh, ya kan. Serangan pertama kalian kan udah bisa bayangkan berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang nggak makan. Nah ini ditambah satu lagi serangan yang ini. Jadi saya bukan mau, justru saya mau ingatkan kalian, saya kasih tahu. Nah ini loh, prepare ini, prepare itu, siapkan ini, siapkan itu. Ya, pertama itu dulu di rumah kalian, apapun, ada tanah, ada apapun kalian tanamin untuk nanti ada apa, kalian istilahnya begini. Saat kejadian nanti itu datang, Anda cuma bisa andalkan diri Anda dan andalkan Tuhan. Pertama ya memang andalkan Tuhan dan andalkan diri sendiri gitu, ya. Nggak ada bisa andalkan siapa gitu, ya. Dan untuk melawan itu serangan, ya, dengan doa. Setiap kalau misalnya nanti kalau udah serangan datang, ketakutan ini itu, pokoknya ada timbul aja kecurigaan, ketakutan, kalian harus sadar, segera introspeksi, ya, dan kebas dalam nama Yesus dan tutup balur oleh darah Yesus. Selalu itu kalian ucapkan, selalu itu kalian doakan. Oke? Itu yang nanti itu akan terjadi. Nah hari ini saya bongkar, saya buka ini, ya, karena saya lihat dari 4 video ini yang saya lihat udah banyak positif, makanya baru saya buka lagi ini untuk kalian, karena saya rasa udah bisa siap iman kalian, ya, untuk ngadapin. Masih ada sedikit waktu sebelum Christmas, Natal itu, serangan itu datang. Sebelum itu datang, kalian benar-benar prepare anak-anak kalian, keluarga, untuk selalu bersekutu dalam doa, ya, giat di dalam membangun iman, rubah diri kita, pernah kita nyakitin orang, minta maaf semuanya gitu, ya. Dan kedua, imun. Saya benar-benar minta kalian bangun imun kalian. Jadi kalian harus sadar mulai sekarang tuh apa yang kalian konsum, kalian makan, hati-hati. Terutama di Indo kan suka micin, itu nggak bagus. Micin itu buat imun kita itu rendah, ya. Kalau bisa mulai sekarang kalian makan tuh jangan masak tuh jangan bergantung sama micin, ya. Jangan makan yang natural, juga kayak fast food gitu, ya, makanan cepat saji jangan dikonsum, ya kan. Perbanyak makan sayur, makan buah, ya. Hidup pokoknya imunitas harus kalian jaga betul, imunitas, untuk persiapkan nanti kalau benar-benar second wave datang lagi. Ini banyak orang bilang second wave, belum, nanti benar-benar second wave itu lebih ini, dan itu kegelapan itu diberi tekanan lebih besar lagi. Itu udah banyak di udara, mereka udah ini, udah serangan itu udah direncanakan. Jadi sebelum Christmas, ingat baik-baik, ya, sebelum Natal. Jadi juga di video saya mau ingatkan, jangan lagi mau hidup ya, mungkin tahun 2020 ini nggak ada acara nyambut Christmas di gereja atau apa, ya kan, cukup di rumah mungkin, ya.
I don't know what happened. Saya hanya tahu saya hanya dapat berserak ya. Saya cuma nuntun kalian. Yang saya inginkan berapa video ada bangun iman kalian ya, bangun imun kalian, itu yang harus kalian persiapkan ya. Dan selalu saya bilang jangan takut. Apapun kalau ada yang keluar mulai sekarang pun, kalau kalian merasa ada yang negatif atau apa, segala pikiran kotor, pikiran negatif, begitu keluar kalian harus cepat sadar, introspeksi dan kebas dalam nama Tuhan Yesus ya. Ingat baik-baik. Kalau yang untuk umat lain, maaf saya nggak tahu gimana cara kalian menghadapi, tapi yang saya tahu, saya secara Kristen saya berikan masukan buat umat-umat Kristen ya. Itu yang harus kita lakukan terus mulai sekarang gitu ya. Pertama ingat ya, bangun imun kalian sebelum datang ini. Oke, kuatkan imun kalian ya. Gimana? Jangan makan micin lagi, jaga makanan kita, makanan yang sehat ya kan. Junk food itu jangan ini ya. Itu kalian persiapkan diri kalian ya. Terus yang paling utama udah harus siapkan jubah kita, jubah perang kita yaitu iman kita, dan pedang kita yaitu firman Allah. Selalu kita lantunkan, kita ucapkan ya. Darah Yesus itu yang selalu harus kita ucapkan, tutup laur. Apalagi saat ada serangan itu kalian walaupun tidak lihat, tapi kalian tahu saat negatif, saat kamu emosi, saat kamu takut, saat kamu panik ya, kalian harus cepat sadar, langsung kalian kebas dalam nama Tuhan Yesus. Kick out segala yang negatif gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kalian udah tahu ya. Jadi masih ada waktu, siapkan pangan-pangan apa kalau ada pun nyata. Karena kalau bahasa Mandarinnya cuci, yao kau cuci, itu bahasa Mandarin. Kita diri sendiri mengandalkan ya, andalkan Tuhan dan saat itu terjadi. Dan jangan takut ya, karena itu kesesakan itu datang, nanti manusia gitu jadi curiga satu sama lain, takut entah ini entah bawa penyakit nggak, ini entah nular, ini entah datang mau ngerampok gua nggak, ini atau mau apa gitu. Jadi negatif, tekanan itu sangat besar datang nanti ya. Jadi kalian harus benar-benar siapkan itu ya. Hari ini itu yang saya mau sampaikan, karena saya lihat udah waktunya saya harus kasih tahu. Udah 3-4 video saya lihat tanggapan komen kalian positif dan kalian kuat di dalam Kristus. Jadi saya juga udah senang, sukacita saya ada di sana. Nah hari ini saya buka satu ini lagi yang apa harus dipersiapkan yang akan terjadi sebelum Christmas ya. Jadi mungkin nggak ada Christmas, nggak ada penyambutan tahun, jangan sambut tahun baru ya, sambutlah dengan berkabung ya, merataplah sama Tuhan, back Him. Oke. Mungkin sampai event Chinese New Year pun nggak ada celebration, manusia akan dalam keadaan sangat-sangat banyak orang yang nggak ada imannya, mereka akan putus asa di dalam kehidupan. Itu yang saya lihat. Jadi saya mau menguatkan kalian ya, ingat baik-baik pesan saya mulai sekarang, masih ada waktu sedikit, prepare terus food ya, selalu hidup benar ya. Yang belum bertobat, barang siapa lihat video saya ini yang belum bertobatlah ya. Atau mungkin who knows, someone you don't know what you gonna do, I just ask you accept Jesus because He's the one, only one, the Savior. Oke, hanya Dia satu-satunya juru selamat. Oke. Buat umat Kristen, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ya kan. Siapkan. Oke. Dan darah Yesus akan selalu melindungi kalian ya. Jangan lupa tiap makan kalian doa, ucap syukur agar semua berkat menjadi imun juga di dalam tubuh kita. Karena makanan yang udah kita doakan itu menjadi berkat, bukan aja berkat, juga menyehatkan, membangun imun kita juga ya. Selalu positif ya. Jadi sampai di sini
yang ingin saya sampaikan. Ingat ya, udah dengar, jangan panik, jangan takut. Justru harus bangun iman kalian mulai sekarang. Ya, bangun imun kalian juga. Ya, persiapkan. Saatnya sebelum Christmas sudah datang serangan itu. Oke? Salam saya dari New York, dari Tokyo, kok New York lah, dari Tokyo. Mungkin suatu saat, walaupun kita belum ketemu hanya di video, kalau Tuhan memberikan kita jodoh, perjumpaan, mungkin suatu saat saya pulang di Indo, kita yang selalu dijaga, diberi keselamatan, akan berjumpa, ya kan, sebagai saudara seiman. Oke, salam sukacita saya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih yang udah nonton dan subscribe video saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, haleluya.